Kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami memberikan informasi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Masjid Abdullah Rabbani Residence membuka peluang donasi, peluang kurban bersama Masjid Abdullah. Jadi nanti jamaah yang mau ikut berpartisipasi kurban bersama Masjid Abdullah bisa melihat informasi di Instagram @masjidabdillah dan juga bisa menghubungi nomor admin masjid di 0813 2323 5757. Baik, pengumuman selanjutnya kepada jamaah yang parkir agak liar, yang datangnya terlambat, yang menutup akses jalan, nanti kami harap setelah kajian sholat isya dan selesai segera memindahkan mobilnya karena mengganggu akses jalan. Baik, pengumuman demikian kami sampaikan. Mari kita lanjutkan. Baik. Tadi pertimbangannya memang prioritas tadi pada ketakwaan dan realisasinya pada akhlak ya. Dan ini satu poin lagi, biasanya yang dipikirkan oleh orang tua ketika ingin cari mantu, dia biasanya kalau laki-laki dia akan milih prioritas menantu yang siap tanggung jawab. Memang tipe orang tua macam-macam ya. Ada yang dia pingin calon untuk putrinya ini punya pekerjaan tertentu. Misalnya putrinya backgroundnya kesehatan, dia pingin calon laki-lakinya dari orang kesehatan juga. Ada yang sampai tentukan spesifik harus ASN, harus PNS gitu. Namun ada sebagian orang tua nggak pandang kayak begitu. Dia pandang pokoknya yang penting mau tanggung jawab pada putri saya, siap nafkahi ya, walaupun punya penghasilan seperti itu, tidak punya penghasilan tetap layaknya pegawai. Ada orang tua yang rata-rata seperti ini yang punya background agama bagus, dia tidak peduli itu. Yang penting agama si laki-laki bagus, maka dia siap untuk nikahkan anak putrinya dengan laki-laki tersebut. Nah, sekarang ikhwan sekalian, ini untuk para ikhwan terutama ya. Antum harus siapkan diri bagaimana ketika ingin maju untuk melamar ya, minimal yang antum siapkan adalah antum siap tanggung jawab apa. Kalau dalam hadis kan Nabi SAW itu sebutkan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang punya kemampuan ba'ah. Imam Nawawi ada dua tafsiran tentang hal ini. Imam Nawawi sebutkan ada dua tafsiran. Ada tafsiran pertama, jima, punya kemampuan jima berarti. Tafsiran yang kedua, punya kemampuan finansial. Tapi Nawawi membuat statement closing di situ, beliau katakan tetap di sini melihat pada kemampuan dari sisi finansial, karena kelanjutan hadis, siapa yang tidak mampu, ya tidak mampu dari siapa? Finansial, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia itu memperbanyak puasa. Maka yang jelas di sini kadang yang sering kurang dipahami, sebagian orang tua itu atau sebagian calon itu mengatakan saya harus mapan dulu. Ingat kalimat mapan, kalau dalam istilah ini kalau mereka jawab, sebenarnya mapan itu tidak ada standar tertentu. Saya kalau tanya sebagian ikhwan di sini, ada kalau mau nikah, saya nanti tunggu mapan dulu. Ada nanti yang jawab saya punya rumah dulu. Ada yang jawab saya nanti jadi pegawai dulu. Ada nanti jawab saya punya gaji 2 digit. Itu. Akan jawaban versinya beda-beda ini. Maka mapan itu bukan standar yang jelas. Maka harus bisa disanggah itu. Sanggahnya gimana? Yang penting nanti antum jawab, saya siap tanggung jawab pada bapak untuk anak putri bapak, saya akan jaga. Ini insya Allah akan mencukupi. Yang penting itu saja. Orang tua itu pingin seperti itu. Termasuk juga orang tua si laki-laki izinkan anaknya untuk nikah, dia juga melihat dari sisi itu. Jadi harus antum siap berargumen ketika ingin menikah bahwa saya sudah punya penghasilan seperti ini dan saya siap untuk hidupi anak orang. Nah itu nanti siap argumen seperti itu ketika berhadapan dengan orang tua sendiri, dapat izin ataukah tidak. Nah kalau dengan calon
mertua, ya calon mertua siap argumen juga. Saya siap nanti nafkahi putri bapak, saya penghasilan seperti ini, insya Allah ini cukup, karena saya yakin nanti Allah akan menolong itu. Harus siapkan argumen juga. Ditambah antum kuatkan di kualitas diri. Takwa tadi, kembali ke takwa tadi, bagaimana jaga sholat, bagaimana akhlak tingkah laku, ya. Tapi yang ini juga penting, dan ini wajar kalau sebagian orang tua tanyakan pekerjaan ya. Ya, tanyakan pekerjaanmu apa, penghasilanmu berapa gitu. Kadang si perempuan yang juga malah nanya, kadang lihat yang gajinya itu berapa gitu. Tapi umumnya di sini ikhwan, umumnya ya kalau orang awam ya, mereka akan selalu pandang laki-laki itu bukan dari tampan. Masya Itu diingat Allah. itu. Jadi bukan dari wajahnya Ustaz ya? Bukan Ustaz. Dari fulus. Dari fulus. Berarti Ustaz ya. Antum insya Allah selamat kalau fulusnya banyak. Kalau fulusnya banyak Ustaz ya. Itu Ustaz. Itu poin pentingnya. Jadi antum itu ikhwan ya, nggak perlu pakai skincare macam-macam. Ya, itu nggak ngaruh untuk antum. Antum wajah gitu pas-pasan aja, antum ada fulus tuh, mata langsung nyala itu. Oh ya, saya sama anak bapak aja itu sudah cukup itu. Saya sama kamu aja gitu, sudah cukup itu. Itu realita. Ini nggak bisa saya tutupi ini, Ivan. Saya nggak bisa tutupi ini. Itu realita. Jadi kalau modal tampang doang ini banyak ditolak Ustaz ya. Wah, apalagi sudah tampangnya pas-pasan, kere lagi itu. Wah, Ustaz. Yang tampaknya bagus aja dia masih mikir-mikir Ustaz. Ya. Apalagi yang pas-pasan. Ya pas-pasan. Itu suatu yang wajar ya. Saya ungkap ini karena di Biro Juru saya punya data gitu. Ya. Tapi kalau Ustaz tampangnya pas-pasan. Oke. Fulus nggak banyak. Kira-kira apa yang bisa dia tawarkan ke STDI? Oh, STDI jamaah. Antum kalau daftar itu, antum bawa ijazah langsung. Assalamualaikum. Bawa. Insya Allah langsung diterima itu. Itu kalau masalahnya STDI nggak ada, sudah tambang pas-pasan, fulus nggak ada, mau bagaimana lagi gitu loh. Dan ilmu agama kurang lagi, jadi nggak tahu dia mau punya alasan apa. Kualitas sudah nggak ada dan nggak diakui gitu loh. Tapi cari, katanya tadi Ustaz cari yang siap nerima aku apa adanya Ustaz. Itu teori aja Ustaz. Teori aja ternyata. Iya. Ustaz Safiq masa nggak tahu kayak gini Ustaz. Ustaz Safiq lebih pakar dalam masalah ini. Terima aku apa adanya, teori aja itu. Iya, di balik itu dia masih lihat itu berapa digit itu. Masih lihat. Gitu. Baik, berarti minimal kita itu harus bisa menyelamatkan diri, apalagi tambang-tambang seperti saya. Pas-pasan. Kita harus belajar di STDI kawan-kawan. Kita harus punya ijazah STDI. Tapi nggak cukup di situ tadi ya, seperti kata Safiq tadi ya. Ya, sholatnya diperhatikan, akhlaknya, tingkah lakunya itu penting banget. Ya, itu yang menyelamatkan keluarga besok insya Allah. Ya, itu. Masya Allah. Baik Ustaz. Apa kita buka tanya jawab Ustaz? Baik teman-teman yang mau silakan kirimkan. Ini boleh nanya langsung nggak? Boleh Ustaz. Boleh nanya langsung. Baik, langsung satu dulu Ustaz. Saya bacakan dulu. Ada yang nanya langsung? Ada yang mau tanya langsung? Jemaah. Baik. Ada. Ikhwan, silahkan berdiri, kenalkan nama. Ya, oke. Siap. Ya Allah, kah ini calon menantu idaman bapak-bapak? Siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Nama dulu, nama asal dari mana? Nama Laude Agus Rahman, kadang dipanggil Agus, kadang dipanggil Ode. Soalnya Agus nama pasaran. Asal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wakatobi, oke. Siap. Adapun pertanyaannya Ustadz, di suatu tempat ada pernikahan yang baru beberapa jam setelah akad pernikahannya, laki-lakinya diusir dari rumah pihak perempuan, dan sebagai info, sebagai hadis istiadat di sana, setelah pernikahan suami istri tinggal di rumah pihak perempuan. Oke.
Setelah diusut, ternyata sebab pihak laki-laki diusir dari rumah perempuan adalah sebelum pernikahan pihak lelaki pernah menjanjikan berupa uang sekian dan mobil, tetapi tapi ini di luar mahar. Lalu pihak perempuan setelah akad pernikahan datang untuk menagih ke pihak lelaki, tapi tidak dikasih, malah diusir dari rumah pihak laki-laki. Dari pihak perempuan tadi. Ya Ustadz. Iya, terus? Lalu pertanyaannya Ustadz, apakah pembahasannya sama ketika suami mendapati istrinya anak laisat bibikr? Kedua, apa solusi dan sikap yang tepat untuk mereka dan juga untuk para kerabat yang sebagai pihak mediasi? Soalnya pihak perempuan sulit untuk dihubungi karena mereka terasa sudah dipermalukan oleh pihak lelaki. Jazakumullah khairan Ustadz. Ini kembali ke keluarga yang ini. Tadi kan keluarga perempuan, dia usir dari rumahnya karena si laki-laki tidak sesuai dengan yang dia janjikan dulu ya, gitu ya? Iya Ustadz. Betul ya? Yap. Betul ya Mas Agus ya? Iya Ustadz. Iya. Kan tidak seperti yang dia janjikan dulu. Sebelum itu masuk dalam syarat tambahan dalam akad nikah atau tidak? Iya Ustadz, soalnya di luar dari mahar Ustadz. Dari mahar, tapi ada perjanjian di situ. Ada sebelum perjanjiannya pernikahan. jelas. Iya Ustadz. Oh, resiko dia itu masalah resiko dia. Nah, tapi kalau ini kaitannya dengan kesahan akad ya sudah disahkan kan oleh Kemenak tadi. Ya sudah disahkan oleh Kemenak. Sehingga dari sisi akad ya wewenang Kemenak untuk sahkan. Tapi dari sisi itu, dari sisi pihak perempuan dia boleh saja mengajukan keberatan sampai nanti gugat cerai ya gara-gara alasan itu, bisa jadi. Tapi inilah PR kita itu gimana menyelesaikan masalah itu loh di tengah masyarakat, karena memang tadi saya kira pas antum bilang antum dari Sulawesi, yang antum tanyakan itu tentang panaik. Iya, tentang panaik gitu loh. Jadi panaik itu Ustaz, tahu nggak Ustaz? Di sini nggak ada ya, nggak istilah. Jadi biaya nikah itu secara utuh ditanggung oleh pihak laki-laki dan nanti dinilai dari pihak perempuan ini strata sosialnya bagaimana. Kalau dia anak S1 tinggi, S2 lebih tinggi lagi, S3 lebih tinggi lagi, hajah lebih tinggi lagi. Itu masalah tradisi itu. Soalnya kalau di Sulawesi gitu ada. Kalau gitu ke Jawa aja Ustaz. Iya makanya itulah saya. Nah makanya ini Ustaz dapat orang Gunung Kidul nggak banyak-banyak. Ustaz waktu itu maharnya berapa Ustaz? Seperangkat alat sholat. Oh seperangkat alat sholat. Bismillah sudah jamaah. Iya. Ya, itu nanti urusan hukum di KUA dan seterusnya itu ya. Wallahu a'lam. Ya. Afwan Ustaz, berarti tidak ada hak untuk pembatalan akad nikah Ustaz? Wewenangnya di KUA nanti untuk putuskannya. Kembali ke pihak KUA saja. Wallahu a'lam. Cek. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, Ustaz. Bismillah. Ana seorang suami yang berprofesi di bidang yang mengharuskan berinteraksi dengan lawan jenis. Pertanyaannya, kapan poligami menjadi wajib buat Ana dengan tekanan yang harus Ana hadapi setiap hari? Mohon penjelasannya Ustadz, karena istri Ana tercinta sedang menyimak di barisan belakang. Jazakallahu khairan Ustaz. Yang pertama kalau saya jawab itu saya nggak punya pengalaman. Terus yang kedua saya jawab salah nanti istri saya dengar juga di rumah. Tapi begini, alasan kayak gini ya timbang-timbang dulu lah. Ya, timbang-timbang dulu dari sisi ini ya, kemampuan dia. Terus yang kedua, apa benar dia solusinya jadinya nikah lagi gitu. Itu harus ditanyakan ulang lagi sama dia itu. Apa memang solusinya cuma itu? Kenapa nggak solusinya? Saya beritahu ini aja. Saya mahasiswa teknik dulu ya. Dan di kampus itu hadapan dengan perempuan kita di kuliah umum, nggak kayak STDI. Kalau STDI kampusnya pisah. Saya harus berhadapan dengan perempuan terus. Dosen saya juga perempuan. Namun kami ketika di kampus bisa ngontrol itu dengan cara apa? Ya seperlunya. Seperlunya dari sisi ke kampus jam kuliah saja. Terus setelah itu balik kos lagi. Terus yang kedua,
Untuk urusan interaksi ya sebatas perlu saja. Tugas sudah selesai, sudah. Bahkan kalau saya sendiri, saya dari sisi nama mahasiswi perempuan saya nggak hafal. Ya, kadang kalau dia sebut aja, oh ya kamu teman saya dulu ya, baru ketemu baru saya ingat lagi gitu loh. Oh pernah saya tahu ini kamu teman saya, tapi kenal dekat itu jarang, satu dua enggak. Kecuali ada interaksi dulu karena ada tugas bareng, kelompok bareng gitu. Kan bisa seperti itu. Kenapa tidak dia atur dari sisi saya di kantor seperlunya, jaga pandangan baik-baik ya. Kemudian dia tambah ketakwaan lagi untuk ngatasi itu. Kenapa ujung-ujungnya harus poligami? Ustaz tinggal tambahkan Ustaz. Kalau keliru bilang Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Nah. Itu saja. Atau sebenarnya suami ini itu pengen poligami, Ustaz. Tapi cari alasan. Iya. Bisa. Ente ya. Baik, apa pertanyaan secara langsung dari jamaah? Baik, tafadhol. Bismillah, assalamualaikum. Ya. Perkenalkan nama saya Firdaus Ustaz, dari Aceh Ustaz. Aceh, Masya Allah. Ustaz ingin bertanya Ustaz, untuk kita terus terang bahwasanya untuk pemuda ini sekarang ini Ustaz, untuk ilmu mungkin udah Ustaz, untuk agama mungkin udah Ustaz, tapi kita tahu Ustaz sebenarnya jangan takut rezeki setelah menikah kan seperti itu Ustaz. Karena kunci rezeki itu adalah mayatakillah ya jalo makhraja gitu Ustaz kan. Tapi selalu terbayang maksudnya gini Ustaz, nanti rezekinya gimana ya? Itu tetap Ustaz, maksudnya syubah di hati itu tetap gitu Ustaz. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Ini karena ada titipan gitu Ustaz. Gak usah bilang titipan, masalah antum juga gak apa-apa. Baik. Begitu Ustaz. Jazakumullah. Bagaimana jadi kebayang di situ gitu. terus. Nah, Tapi seandainya misalnya ini antum nanti ingin nikah, dari sisi penghasilan antum siap terus carinya apa besok? gini Ustaz, kalau rezeki misalnya Ustaz, posisinya Antum loh, ini jangan bilang orang lain loh. Antum kalau loh, anak rencananya gimana? Kalau anak posisinya insya Allah kalau rezeki itu ini Ustaz ya, siap kerja gitu Ustaz. Iya siap kerja apa besok rencana antum? Dagang sih Ustaz. Dagang. Nah itu sudah siap kan? Sudah punya jiwa dagang juga? Punya pengalaman. Nah punya pengalaman, sudah itu aja. Tapi terbayang gitu Ustaz. Maksudnya Insya Allah, gitu. kan belum kan? Belum Ustaz. Belum kan? Nah, belum kerja juga kan? Belum. Iya coba aja. Sudah kalau sudah siap, sudah ada penghasilan yang cukup, sudah maju, gas. Baru nanti tanya lagi sama Ustaz. Kalau ada masalah baru tanya sama Ustaz lagi. Iya, belum juga kerja kok, masih khawatir. Gak usah kayak gitulah, insya Allah nanti ya. Gas aja. Cuma kadang-kala calon mertua ini Ustaz, bagaimana meyakinkan dia, posisi dia mahasiswa, siap bekerja, meyakinkan calon mertua ini bahwasanya insya Allah Allah kasih rezeki sama anak. Dia aja nggak yakin. Gimana yakin ke mertua? Harus yakin dulu, diri antum dulu. Mungkin itu Ustaz, makanya kayak seperti antum bilang tadi bahwasanya pemuda ini nggak ada yang daftar Ustaz. Karena mungkin udah Iya memang betul. Di mentalnya antara situ iya. kendalanya. Di antara kendalanya memang saya pahami kalian ini. Pahami kalian karena kalian banyak mikir. Maju, besok kasih makan apa? Itu saya pahami kasus itu. Ya, tapi ada juga yang sudah kerja, sudah dagang, usahanya sudah maju, nggak nikah juga. Saya nggak tahu problem dia apa lagi gitu loh. Iya Ustaz. Ada temen juga gitu Ustaz. Iya, mudah-mudahan bukan Temen antum. lagi, gak usah temen-temen lah. Temen di bawah, pertanyaan titipan. Ustaz, sepertinya beliau ini harus masuk kelas akidah 4 SKS khusus sama Ustaz Syafi, Ustaz. Sudah yakin aja, bismillah deh. Sudah yakin antum bisa bisnis, jalani itu. Nah bagi yang lainnya ini yang belum seperti ini kan sudah siap-siap dagang nih. Antum sudah berpikiran dari sekarang. Saya mau apa sih besok itu? Ini kan sudah ada nih ancang-ancang dagang. Mungkin kalau sekarang, saya ini dalami ilmu agama. Besok barangkali saya misalnya dalami bahasa Arab benar-benar ya. Sekarang antum bisa buka apa dari situ? Saya buka kursus online. Kursus online bisa. Orang cari bahasa Arab di mana-mana.
tinggal antum kuatin bagaimana cara promonya, bisa. Itu aja, yang lainnya tidak seperti siapa tadi, Firdaus ya. Tidak seperti Firdaus ini ya, mikirkan lagi dari sekarang saya mau punya usaha apa. Itu. Sekarang banyak sekali peluang-peluang dengan zaman teknologi kayak gini kok. Jualan di marketplace, ya, ada lagi jualan sampai ini yang dibina oleh Ustadz Arifin Badri itu komunitas pengusaha muslim. Sekarang malah sudah prioritasnya itu ke ekspor loh itu. Ekspor impor loh mereka. Sekarang mainnya luar negeri terus. Dan saya lihat banyak pengusaha-pengusaha muda bermunculan ketika itu. Backgroundnya nggak mesti orang ekonomi juga, dari dulu baru belajar. Mereka tahu oh pasarnya kayak gini-gini, bisa belajar. Maka saya harapkan juga anak-anak STDI ya juga punya pemikiran seperti itu sehingga tidak perlu khawatir lagi seperti ini. Ustaz, kalau cari mertua yang bisa minjemin putrinya, Ustaz. Bukan minjemin putrinya, maksudnya kredit putrinya, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz? Terus Ustaz, maharnya tadi kan biasanya ada yang kontan, ini nggak kita kredit, lalu kita ngomong sama mertua, boleh selama saja anak kuliah di STDI tolong dibayarin dulu gitu loh. Nanti lulus insya Allah baru Anda bayar. Cari mertua yang bener tuh. Ya. Tapi dari pertanyaan ini juga tadi saya ingin jawab itu ini. Calon kan nggak mesti si perempuan satu ini saja. Kalau dipersulit di mertua seperti itu, kenapa nggak cari calon lain? Laki-laki loh ini. Kenapa nggak cari calon lain yang pas dengan akhwatnya, pas dengan mertua? Kan masih ada. Masih ada yang nggak terlalu kasih syarat banyak-banyak kok. Saya dulu nikah mertua saya nggak kasih syarat banyak-banyak kok. Saya belum punya pekerjaan yang mapan, tapi saya mau cek kerja gitu. Mau kerja, siap tanggung jawab, itu aja. Kan masih banyak mertua kayak begini gitu. Jadi jangan pikirannya saya pokoknya dengan akhwat ini, kalau enggak ya saya nanti jadi stresnya kayak gitu. Nah, kita tanya Ustadz Abdul, Ustadz waktu nikah itu punya penghasilan berapa Ustadz? Pas-pasan ya Ustadz. Pas-pasan. Saya nyambi kuliah juga Ustadz waktu itu. Subhanallah. Saya jualan, ya kalau saya mau kasih tahu saya jualan apa ya? Saya jualan pulsa Ustadz. Pulsa? Iya. Sama kayak anak di Medina dulu Ustadz. Jualan pulsa. Sama-sama penjual pulsa dulu. Saya memang ada jiwa bisnis dari kecil itu ada. Saya dari kecil itu saat musim liburan sekolah saya jualan koran. Ya, saat liburan sekolah saya di SD waktu itu, di SMP saya jualan koran. Jadi saya nggak malu kalau mau bisnis apa, saya nggak malu. Ya, pas sudah punya istri saya jualan apa aja gitu yang saya bisa jual saya jual. Itu. Nah, kebetulan waktu itu di Gunung Kidul butuh pulsa, saya jualan pulsa. Ya, gitu. Jadi penghasilan pada waktu itu ya nggak jelas juga ya, Ustadz kan? Nggak jelas juga, tapi yang penting siap tanggung jawab. Gitulah. Mesti maaf. Kalau antum nggak bisa ngasih fulus sama istri, kasih cinta dan kasih sayang. Iya. Oh. Tapi cinta tidak bisa membeli beras. Ingat itu baik-baik. Kalau pas nggak ada beras, makan di rumah mertua. Bismillah. Iya. Namu. Tapi ingat kalimat tadi Ustaz. Ini tanya sama awat nanti dia balas lagi kayak gitu. Cinta gak bisa beli beras mas. Oh iya betul. Jadi I love you gak cukup. Kerja. Baik Ustaz, saya akan bacakan pertanyaan dari kertas. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya Ustaz, bagaimana saya menyikapi kecemburuan istri yang berlebihan? Suka curiga ketika saya bekerja dan parahnya lagi pulang kerja langsung menghadiri kajian pun dicurigai bersama akhwat lain. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini. Jadi apa-apa diintai terus. Kan asalnya dengan orang beriman kalau suaminya itu baik-baik saja, sholatnya rajin, nikah lakunya itu baik, ya nggak usah curiga kayak gitu. Kalau memang faktornya itu karena ada masalah dulu di masa dulunya itu, mungkin itu wajar dia tanya kayak gitu. Misalnya, yang saya tahu kasus ini, ada si laki-laki ini punya simpanan. Dan istri itu trauma. Istri itu trauma, sehingga istri itu sengaja berhenti dari, dia sampai ambil cuti. Ngawasi suaminya terus. Ngawasi loh. Bukan tanya lewat WA tadi, bukan. Ngawasi. Kalau kayak gini memang ada kecenderungan dia sudah curiga sekarang ini karena ada masalah sebelumnya.
Kalau itu wajar. Kalau tidak ada masalah ya jangan kayak gitu. Tajasus nanti jatuhnya. Wala tajassasu. Tajasus jatuhnya. Orang beriman asalnya husnuzon, apalagi suami sendiri. Suami ini kalau nggak terlalu diawasi kayak gitu dia ini kok. Insya Allah amanah lah kalau dia jaga dirinya, dia berusaha juga untuk. Iya kalau suaminya kayak ustadz. Iya suaminya ustadz lah kalau gitu ya. Dia berusaha jaga dirinya, dia berusaha untuk ingat istrinya, dia berusaha kayak gitu. Justru kalau dikejar-kejar terus kayak gini dia jadi nggak tenang juga. Ya. Jadi kalau saran saya nggak usah terlalu banyak curiga seperti itu, dahulukan husnuzon terlebih dahulu. Dan itu dapat menghilangkan keharmonisan nanti. Iya Ustaz. Itu dapat menghilangkan keharmonisan. Awalnya dari situ dulu, nanti merembet ke masalah yang lain. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir dari Ikhwan. Baik, paling belakang, silahkan. Mana? Sebelah sana, Ustaz. Sana itu. Itu. Iya, antum yang angkat tangan itu. Ya. Mana mic-nya? Udah nyampe ke sana? Ya. Mohon dibantu, pinjam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatudin Faris, asal Bandung. Ya. Saya punya permasalahan tentang masalah menikah ini. Jika dikatakan siap menikah, saya siap. Jika dikatakan siap kerja, saya siap. Dan jika dikatakan siap mengarungi masa depan, saya siap. Masya Allah, ini luar biasa ini. Cuma yang jadi masalah, saya yakin masalah ini ada di semua mahasiswa yang mereka masih di dalam tahap remaja. Cek. Jadi kita para mahasiswa ini ada yang mereka sudah melepaskan pakaian remaja mereka, kemudian mereka menggunakan pakaian dewasa mereka. Dan saya termasuk orang yang masih memakai pakaian remaja. Hanya saja usia dan fitnah semakin datang dan saya tidak tahu bagaimana cara melepasnya. Mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat kepada kami. Jadi yang inti pertanyaan, bagaimana cara agar kita masuk ke marhalah dewasa untuk jadi masih ada sifat remaja yang belum siap untuk nikah atau gimana? Iya betul. Dari sisi apanya yang nggak siap? Nah. Mental. Iya. Mentalnya dari sisi apanya lagi? Spesifik lagi? Oh spesifik ya. Iya kenapa? Jadi, takut atau bagaimana? Nah, saya takut kalau misalkan anak saya nangis nanti dan saya masih sempat-sempatnya tiduran main HP atau semacamnya. Spesifik ini saya tanya. Ya, paham. Ya. Ini jadi problem anak muda saat ini nih. Ya. Sebenarnya waktu saya kalau yang kajian seperti ini saya sering ada sebagian yang nanya, ada dari sisi akhwat, ada dari sisi ikhwan juga sih. Nanyanya hampir sama. Saya dari sisi mental ini belum siap. Tapi kalau sisi kerja tadi mau, terus mau siap nikah juga, dia juga punya keinginan ke situ. Tapi takutnya tadi, bayangannya ke depan nanti ngurus anak. Nanti kalau anaknya nangis bagaimana, sedangkan ini masih sibuk dengan HP gitu. Mungkin beberapa kiat berikut ya. Satu, kedewasaan itu bisa timbul karena pengaruh lingkungan juga. Saya selalu kritik yang jomblo-jomblo itu dia padahal sudah waktunya untuk nikah tapi dia mainnya dengan yang gak punya keinginan nikah. Jadi mikirnya itu saja terus, ya main aja terus. Ada yang senang naik gunung terus aja terus. Ada yang senang main futsal aja terus. Karena dia pengaruh dengan circle yang kayak gini gitu. Jadi muter-muter situ aja. Jadi dia nggak bisa berkembang. Dia bisa berkembang diantaranya karena faktor lingkungan sekitarnya itu.
Kedewasaan bisa tumbuh di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami dulu mahasiswa gitu. Ya. Faktor kuat kami waktu itu punya keinginan untuk nikah, bahkan di masa kuliah juga punya keinginan untuk nikah. Tapi kalau saya punya pertimbangan dengan orang tua gitu. Tapi faktornya di situ kita besar banget. Kenapa? Karena waktu itu kita masuk ke pembahasan sudah masuk ke pembahasan kitab nikah, bahasan fikih nikah. Jadi gelurannya itu menggebu-gebu sekali. Ya. Pokoknya harus nikah, mau praktekkan itu. Ya, sehingga ada kecenderungan di situ, Ustaz. Jadi ilmu diamalkan. Ilmu gitu, ingin diamalkan. Nah. Karena sudah masuk ke pembahasan nikah, waktu itu kami bahas bukunya Syekh Abdul Azim Badawi yang judulnya Al-Wajiz gitu. Nah, masuk di pembahasan itu sudah punya keinginan yang kuat. Tambah lagi satu faktor nih. Waktu itu punya keinginan kuat untuk nikah karena masalah lingkungan. Ke kampus ketemu perempuan lagi. Wah, kalau sini insya Allah antum lihat gak ada yang terlalu masalah. Kalau di UGM ya Allah, apalagi masuk ke jurusan ekonomi, psikologi, itu siap-siap ini aja itu. Untuk saya di teknik, tapi masih ada yang perempuan, tapi tidak terlalu seperti itu. Ya. Kalau yang jurusan yang selamat sih teknik mesin, laki-laki semua itu laki-laki semua. Tapi kalau kami masih ada perempuan, jadi karena faktor ketemu perempuan, interaksi, jadi menggebu-gebu lagi. Aduh, ini nggak bisa nih, solusinya itu nikah saja. Tapi kami waktu itu menyelesaikannya caranya gimana? Selesaikan kuliah cepat, ya. Pokoknya sibukkan dengan hal yang manfaat, mikir ngaji saja, sehingga itu masih bisa menahan diri untuk nikah. Jadi mungkin saran saya, perkuat di lingkungannya saja. Ya, dekat dengan orang-orang yang memang pikirannya lebih dewasa, terus pikirannya itu lebih maju, ya, sehingga tadi sifat keremajaan itu nanti mudah-mudahan bisa berubah di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada jamaah Masjid Abdillah Robban dari Sinden, perlu kami informasikan nanti ketika pulang harap mengikuti arahan panitia yang sudah standby di sana. Harap dimaklumi karena kita berada di akses jalan perkampungan. Jadi kami mohon kepada jamaah ketika pulang nanti mengikuti arahan dari panitia. Dan kami informasikan, kami dari Masjid Abdillah membuka program kurban Super 1445 Hijriah mulai dari 1,7 juta sampai dengan 3,6 juta. Kita juga membuka patungan untuk sapi, ya. Bagi jamaah yang berminat mengikuti program kurban bersama kami, bisa menghubungi nomor admin pada 0813 2323 5757. Kami ulangi sekali lagi, bagi jamaah yang berminat untuk mengikuti program kurban bersama kami di Masjid Abdillah Rabbani Residence, mohon hubungi nomor admin di 0813 2323 5757. Baik, sebelum kita mengakhiri kajian pada hari ini, mohon Ustadz untuk berkenan memberikan closing statementnya, baik dari Ustadz Syafiq dan juga Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Baik, dari kajian yang tadi yang kami sebutkan, yang pertama, kiat-kiat untuk mendapatkan menantu, prioritas utama cari yang memang dari sisi agama bagus. Tadi seperti kata Hasan Al-Basri, takwanya, karena punya manfaat ke depan. Ketika anak putrinya tadi diambil jadi bersama dengan laki-laki ini, ketika masa senang, bahagia dia muliakan terus, ketika masa susah mungkin dapati hal yang tidak dia sukai pada istrinya, maka dia tidak sampai menzolimi. Itu satu. Terus yang kedua, tentu memang benar memperhatikan penghasilan juga, tetapi ada sisi yang perlu diperhatikan, jangan terlalu sampai menyusahkan calon, ya, terutama menetapkan target tertentu untuk penghasilan, ya.
Ya, istilah mapan masih belum jelas. Maka yang penting siap untuk tanggung jawab. Kemudian untuk para ikhwan sekalian, ya, terutama saya lebih ingatkan kepada para ikhwan, ya, antum persiapkan diri dengan memperbaiki diri terus jadi lebih baik. Kemudian dari sisi akhlak juga diperbaiki, ibadah juga demikian. Insya Allah dengan kualitas yang bagus juga akan mendapatkan perempuan-perempuan yang baik yang juga dapat membimbing, nanti dapat hidup bersama, ya tidak hanya di dunia ini hingga ke surga nantinya. Pokoknya bekal takwa itu sangat penting sekali, dan itu nanti jalan keluar dari berbagai macam masalah yang ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya itu jalan keluar. Semoga Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Baik, sekalian, marilah kita tutup dan akhiri kajian kita pada sore hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.